البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-haditsul khamisa asyar, hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Rawahul Bukhari. Wa dhabatu, dan para ulama memberikan harokat apa itu yusib dengan bi fathi as-sad wa kasriha, yusab atau yusib. Intinya sama, yaitu Allah menimpakan musibah untuk dia. Kalau yusib minhu yaitu Allah sebagai fa'ilnya. Kalau yusab berarti apa? Hamba itu terkena musibah. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya apa? Bahwasanya hadis ini sebagai salah satu pembenar, bukti kebenaran firman Allah Ta'ala, wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu sementara hal itu jelek bagi kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Berarti kalau demikian, apa itu? Hendaknya kita tunduk kepada takdir Allah Ta'ala dan kita patuh kepada syariat Allah, karena semua yang Allah pilihkan adalah baik dan kita berusaha melaksanakan sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya musibah yang dialami oleh seorang mukmin itu adalah kebaikan. Sebagaimana telah lewat dari pembahasan hadis siapa? Hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Semua urusan dia itu baik bagi dia, dan tidak ada ini yang dialami kecuali oleh orang mukmin saja. Kalau orang kafir tidak mendapatkan janji itu. In asabathu sarra syakara fakana khairal lah. Kalau dia tertimpa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, lalu dia bersyukur, maka itu lebih baik bagi dia. Kalau dia wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Kalau dia tertimpa sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dia bersabar, maka itu lebih baik bagi dia. Menunjukkan memang ini adalah kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kita akan diberi musibah. Berarti dari sini kita juga mendapatkan faidah bahwasanya musibah itu memiliki beberapa faidah. Apa faidah yang pertama dengan hadis-hadis yang telah lewat, yaitu apa? Kafaratu adz-dzunub. Musibah itu faedahnya adalah untuk menghapus dosa. Maka ini baik bagi kita daripada kita menghadap Allah di hari kiamat dalam keadaan memikul banyak dosa, memikul banyak utang, memikul banyak kezaliman, rugi kita. Tapi kalau kita tertimpa musibah di dunia sesuai dengan kadarnya, maka Allah sedang mencuci dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari musibah adalah apa itu? Ditambahkan kepadanya pahala. Pahalanya diperbanyak. Sebagaimana beberapa dalil yang telah kita lewati, bahwasanya apa? Inna idhamal jaza bi idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Semakin banyak ujian, maka pahala semakin banyak. Kemudian faedah yang ketiga dari musibah adalah apa? Diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Dan ini masuk di dalam apa? Rahasia takdir Allah Ta'ala. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu di suatu tempat, tapi Allah Ta'ala tahu bahwasanya di tempat itu akan terjadi bencana, maka kita dihalangi untuk sampai ke tempat itu. Dijadikan barangkali tayar kita sedang mengalami pancit, atau barangkali apa lagi, barangkali kita tiba-tiba jatuh sakit, atau kita mau keluar ternyata ada tetangga yang datang untuk mengajak kita borak-borak, berbincang dan sebagainya. Kita sebenarnya tidak suka, tapi kita harus memuliakan ini, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Tapi Allah menghendaki untuk apa? Menahan kita. Barangkali di tempat lain di sana sedang terjadi bencana atau terjadi perampokan. Alhamdulillah kita selamat.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Dan juga apa? Di antara faedah musibah yang keempat adalah apa? Rif'atud darajah, ditinggikan derajatnya. Sebagaimana datang di dalam hadis Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan hadis ini sahih, hasan. Rasulullah bersabda apa? Innal abda la yakunu lahu indallahi manzilah la yablughuha amaluh. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, tetapi tidak bisa dicapai oleh amalan dia karena amalan dia mungkin kurang dan sebagainya. Sehingga apa? Falam yazalillahu yabtalihi. Maka terus-menerus Allah Ta'ala menguji dia, menimpakan bencana pada dia, hatta yublighahu manzilatahul lati tilka, manzilahul ladzi dzalik. Manzilahu dzalik. Maka terus-menerus Allah menimpakan kepadanya bencana dan musibah sampai Allah menjadikan dia itu mencapai derajat tersebut. Jadi banyaknya musibah tidak menunjukkan Allah benci kepada kita, tetapi apa? Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Menunjukkan Allah Ta'ala menginginkan kebaikan itu ada pada kita. Bahkan apa? Di antara faedah musibah adalah dia itu adalah alamatul mahabbah. Bukti bahwasanya Allah itu mencintai kita. Alamat bahwasanya Allah mencintai kita. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, hadis Abi Hurairah, hadis Anas itu ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji dia. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Maka barang siapa ridha kepada ujian Allah tadi, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Tapi barang siapa marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan juga. Dan masih banyak faedah-faedah dari musibah yang lain, di antaranya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu apa? Dia akan mendapatkan busyra, dan juga dia akan mendapatkan apa? Rahmat, dan juga akan mendapatkan hidayah dan mendapatkan sholawat. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim apa itu? Shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu baru sedikit dari sekian banyak faedah dari musibah. Dan di antara faedah dan hikmah musibah adalah apa? Menjadikan hamba itu menjadi tunduk dan rendah hati kepada Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang terus diberi kekayaan, terus diberi kesehatan dan kekuatan. Terkadang dia jadi lalai dan sombong di muka bumi. Tetapi kalau dia adalah orang yang beriman, dia dikasih musibah, maka dia sadar, oh ternyata aku memang hamba yang lemah. Oh ternyata aku tidak sanggup menyelamatkan diriku dari bencana, hanya Allah yang bisa menolong. Sehingga dia menjadi merunduk. Itu kalau orang bertakwa. Tapi kalau orang kafir, dia tidak sadar dengan adanya musibah tadi. Sehingga Allah Ta'ala berfirman tentang orang kafir ketika tertimpa musibah apa? Famastakanu lirabbihim wa ma yatadarraun. Mereka tidak mau berserah diri kepada Rabb mereka dan mereka tidak mau tunduk kepada Rabb mereka. Bahkan sombong. Bahkan kalau tertimpa musibah berkhayal, aku akan menciptakan alat untuk kembali ke masa lalu, aku rubah kondisinya. Kalau semula aku keluar sehingga terkena musibah, nanti aku keluar kembali ke masa lalu, aku jadikan aku hari itu tidak akan keluar rumah. Akhirnya nggak jadi kena musibah. Itu hayalan mereka. Yang namanya hayalan orang-orang kafir. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.